Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Setelah gagal Piala Dunia, PSSI mau apa? Dengan narasumber pengamat sepak bola Tommy Welly, peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, mantan pemain timnas Indonesia Dede Sulaiman, dan inilah pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Apa kabar, Ho? Alhamdulillah kabar baik, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Jadi kita udah pasti ini ya, Ya. mimpi kita harus kita tahan dulu untuk termin waktu 5 tahun ke depan. Oke, untuk Piala Dunia nih ya. Iya, kita gagal kan ke Piala Dunia 2026. Tapi pertanyaannya sudah cukup puaskah dengan yang tadi disampaikan di dalam narasi pembuka kita tadi? Kluivert out, dipecat oleh PSSI karena gagal ya membawa ke Piala Dunia. Nah, saya membayangkan kalau misalnya Kluivert out, ini di depan mata kita, di depan kita ini sudah ada lagi ajang-ajang internasional yang harus menjadikan dan kita torehkan prestasi timnas kita. Ada AFF, ada FIFA Matchday, Piala Asia juga ya. Nah, siapa pengganti Kluivert yang layak dan setidaknya bisa membuat timnas kita ini lebih bertaji lagi, lebih lagi berprestasi lagi. Skuad Garuda terbang semakin tinggi. Waduh. Oke. Ya, tapi ini, Vi, muncul nama-nama yang juga diusulkan untuk menggantikan Kluivert. Nama sih banyak, tapi coba siapa aja? Coba, ada nama STY nih. Ini kalau sampai kejadian nih, cinta lama bersemi kembali nih, CLBK nih, Vi. Ya kan? Kemudian ada Jesus Casas. Ada nama Park Hang-seo. Ada nama Akira Nishino. Nah, ada juga nama Alex Pastur. Alex Pastur juga ada? Betul, asisten dari Kluivert. Itu yang banyak pengamat bilang ini yang paling memungkinkan nih Alex Pastur. Karena semua udah tahu orang saat polanya ini dan berbicara ya. Kalau bicara Betul. Bursa tuh ada Erik ten Hag juga. Betul. Ada Van Bommel juga. Lalu juga macam-macam loh nama yang beredar saat ini ya kan. Ada juga Van Bronckhorst, Philip Cocu. Waduh, semua ini kita undang malam ini di Dua Sisi. Ya enggak dong ya yang jelas ya kan. Tapi gini Ho, kalau misalnya bicara soal tadi pertama Anda menyebut siapa kayak? STY ya. Wah, ini ada salah satu narasumber saya malam ini yang kayaknya yang sangat cinta dengan STY. Woi, bukan cinta lagi, saking cintanya alergi sama STY ini. Oke, Pi, langsung aja kita undang narasumber kita. Siapa tahu juga ada usulan nama-nama pelatih yang menurut mereka juga bisa membawa skuad Garuda terbang semakin tinggi tadi, Pi. Oke. Dari saya udah pasti dong ya. Oke. Tommy Welly. Oke, dari saya ada Bung Anton Sanjoyo. Kami persilakan Bung Anton. Bung Anton, apa kabar malam ini? Sehat, Bung Anton. Oh, silakan Ini ada Bung Toel nih, Ho. Bung Toel yang sangat cinta dengan STY. Oke, Bung Toel, saya ingin pertama kali. Hati-hati, Oke, soal Kluivert dulu. Kluivert out. Ini bagian dari evaluasi PSSI terhadap kegagalan di Piala Dunia 2026 tidak masuk ke gelaran yang sangat luar biasa. Nah, apakah ini menurut Anda merupakan langkah yang tepat karena baru 9 bulan dari Januari sampai ketemu bulan Oktober sekarang? Saya pikir posisi yang tidak ada pilihan. Jadi dari apa? Tidak ada pilihan dari apa? Selama sepak bola kita, selama penilaian sepak bola kita terhadap kinerja pelatih dikait-kaitkan dengan masa lalu, dengan sentimen masa lalu, pelatih siapa namanya tadi? Kayaknya alergi ya menyebutnya kayaknya. Akan sulit. Jadi pilihan mengakhiri kerjasama adalah terbaik. Cuman buat sepak bola, kalau penentu lanjut atau tidak seorang pelatih adalah suara netizen, menurut saya nggak pas juga. Saya bilang dalam konteks sepak bola, gitu loh. Tapi ini karena suara penilaian netizen sepak atau bolanya kajian dari kan harus PSSI benar menurut kan? Anda? Apa? Tapi ini adalah suara dari netizen atau memang PSSI sudah melakukan kajian dan evaluasi? Faktor yang paling berat adalah desakan netizen, menurut saya. Yang paling berat adalah desakan netizen. Bahkan kan isunya udah bergulir tuh.
ada apa? Ada food nanti dan sebagainya. Tapi ternyata hari ini kita lihat bahwa itu sudah lebih cepat gitu loh keputusannya. Oke, tapi ternyata muncul juga kisah-kisah layaknya siapa yang pelatih sebelumnya? Ya, seperti kayak kan kalau pelatih sebelumnya kan masalah ribut di ruang ganti, lalu dan Komunikasi, lain-lainnya ya segala miskom, ya. macam ya. Nah ini juga muncul nih merebak nih. Apakah hal-hal ini yang kemudian menjadi evaluasi PSSI? Mungkin Anda tahu juga tuh permasalahan soal Pak Sumarji yang bicara. Oh tahu. Nah gimana tuh? Coba bisa dong dikasih paham lagi coba. Jadi hal yang mengherankan, aneh dan menurut saya BTN pun harus diperiksa karena manajer timnas juga Pak Sumarji adalah ketua BTN. Karena hari Jumat, sehari sebelum lawan Irak, Oke. dia menyampaikan hal-hal yang menurut saya adalah situasi internal yang nggak perlu diungkap ke publik. Ada Kenapa? juga ya ternyata ya. Iya Di kan? setiap momen pelatih itu STY punya ceritanya, Kluivert punya ceritanya. Kebenarannya harus diuji. Kan baru dari mulut Sumarji. Sumarji. Poin saya adalah soal etikanya. Dia manajer timnas, harusnya jaga situasi iklim kondusif di tim. Ini diumbar, padahal peperangan belum selesai. Peperangan Jeddah kemarin 2 pertandingan. Betul. 1 lawan Arab, 1 lawan lawan Irak. Belum selesai. Pertanyaannya ini aneh buat saya, ada apa? Gitu. Oke, artinya yang dilakukan oleh PSSI ini belum berhenti sampai di level Kluivert out aja, belum ya berarti ya? Saya melihat Kluivert out itu adalah pintu masuk ke game berikutnya. Atau bacaan saya lah, bacaan based on pengalaman, pernah ada di dalam, jadi saya kok agak membaca-baca apakah ini bagian dari permainan lainnya gitu loh. Bacaannya nanti kita tanyakan, tapi Bang Atan dulu, silakan Pi. Oh, coba Bang Joy mungkin bisa ditindaklanjuti lagi tuh. Ini PSSI sedang berbenah, salah satunya oke, pelatih out, Kluivert dipecat seperti itu. Tapi ada pembenahan-pembenahan lainnya mungkin. Ini pemecatan Kluivert ini bagian dari katup pengamannya PSSI. Katup pengaman supaya persoalannya tidak melebar kemana-mana termasuk Eric out. Untuk mencegah itu. Oke. Jadi kalau buat saya ini langkahnya bukan membela Erick Thohir. Ya. Langkah ini tepat dan cepat. Oke. Tepat dalam konteks sepak bola, tepat dalam konteks politik sepak bolanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau buat saya 10 bulannya Kluivert dari Januari itu tidak menunjukkan dia punya kapabilitas untuk membuat tim Indonesia dengan sources yang konon katanya sekarang yang terbaik sejak 10 tahun terakhir, ini menjadi berkembang dari match ke match. Saya Yang tidak bilang hitung siapa dalam 10 tahun terakhir lebih baik siapa yang bilang tuh? PSSI kan bilang ini tim Mengklaim ya. mengklaim ini adalah tim kepelatihan terbaik. Awalnya saya juga percaya dalam arti, oh ya oke, Sintayong yang dipecat itu mungkin one man show. Kemudian Kluivert yang CV-nya menurut saya biasa-biasa aja, tapi punya tim yang menurut saya lumayan. Tim kepelatihan. Lumayan dalam arti ada Alex Pastor Ya. yang CV-nya lebih mentereng daripada Kluivert, ada Denny Lansat paling tidak untuk ice breaking. Ya, jadi kalau kerjanya tim harusnya lebih kuat sepanjang itu kompak. Tapi indikasinya kan tidak kompak. Bahkan kalau tadi Towel bilang Pak Marji itu mengumbar, kalau buat saya waktu diumbar itu jadi terungkap kebenarannya. Ya, ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kerja tim antara Kluivert, Denny Lansat dan Alex Pastor. Apa yang terjadi waktu dia ngomong bahwa dia kaget dengan starting line up waktu lawan Arab. Ya kan? Itu yang mungkin yang dimention oleh Towel. Tapi Pak Marji yang begitu lembut kalau bicara, soft spoken, dia kalau bicara ketika dia setelah kalah lawan Irak datang ke Jakarta, gesturnya kan berbeda. Gesturnya itu gestur marah. Bener nggak Tom? Dia gestur marah itu menunjukkan dia sebetulnya mendendam sesuatu. Pada konteks itu. Dan itu sudah lama kayaknya gitu. Karena kan gini, Pak Marji itu kan minutes by minutes bersama tim. Dia tahu kondisi dalam luarnya tim itu. Sehingga ketika dia marah, sebetulnya dia mengungkapkan fakta bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Sampai dia bilang begini, ini supaya Esko tidak salah lagi mengambil keputusan. Itu kan kalimatnya. Buat saya itu oke Tom. Terlepas dari dia manajer yang harus menyimpan
menyimpan rahasia lah. Apa tuh? Kita bahas yang ini, boleh? Oke, lanjut. Kita perdalam ya. Oke. Oke. Jadi bukan konten yang diungkapkannya. Konten yang diungkapkannya bisa apa aja. Situasi internal ya Jo ya. Dia tanya soal line up, dia bilang ada perdebatan, dia mengungkapkan preferensinya soal 3 back. Oke. Ini aneh buat saya gitu loh. Anehnya di mana? Artinya yang ditunjuk oleh Pak Sumarji ini siapa? Kluivert itu maksudnya. Ya itu dia kan. Nah, Ini belum jelas, Oke. tapi dia ungkapkan. Ketika diungkapkan problemnya adalah digoreng. Digoreng oleh netizen. Netizen yang dipengaruhi oleh sentimen masa lalu. Siapa? dia lagi. Gitu. Ya, pas balik.